Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Syukur karena pagi yang indah ini, pagi yang cerah ini, Engkau sudah memberikan kami kebaikan, berkat-berkat anugerah yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami menikmati semuanya itu dan kami berjalan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami ucap syukur atas segala sesuatunya yang sudah Kau curahkan dalam hidup kami, termasuk saat ini firman-Mu Tuhan, yang akan mengajar kami, yang akan memberikan kami pengertian, yang akan memberikan kami perubahan di dalam akal budi kami, dan mengubah hidup kami Tuhan. Ajari kami Roh Kudus untuk kami mengerti semua arti pengertian daripada firman-Mu. Segala rahasia-rahasia kerajaan surga Engkau nyatakan, dan itu terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan kami ucap syukur, kami siap dengan firman-Mu. Amin. Shalom. Shalom. Ya, firman pada pagi hari ini sebenarnya yang terjadi saat ini, ya, bagaimana orang sering melihat mujizat Tuhan, bagaimana orang melihat setiap karya Tuhan, perbuatan Tuhan, tetapi yang terjadi ketika itu mengalami hidup mereka, segala kejadian yang tidak mengenakan mengalami kehidupan mereka, justru sebaliknya, mereka meragukan kekuatan Tuhan, mereka meragukan kekuasaan Tuhan. Kita lihat di dalam kejadian ketika murid-murid Yesus naik ke perahu, mereka berjalan dan Yesus menanti di seberang. Terjadi angin ribut. Apa yang terjadi? Kita buka di dalam Markus 6. Di dalam Markus 6 ya, ayat 45 sampai satu berikut, ketika Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sehingga Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, lihat, ya, perhatikan, ketika mereka melihat dia, ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini Yesus, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Ayat 52, perhatikan. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, banyak orang melihat mujizat Tuhan. Banyak orang mendapatkan roti daripada Tuhan. Banyak orang mengalami kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Tetapi ternyata mereka juga belum mengerti. Mereka juga belum mengerti, hati mereka tetap degil. Ya, dikatakan hati yang degil, hati yang tidak mau mengerti, hati yang susah untuk percaya. Dan mereka sudah mengalami kebaikan Tuhan. Mereka bahkan dikatakan satu perahu dengan Tuhan. Ketika angin sakal, ketika angin badai itu menyerang mereka, dikatakan mereka, Tuhan, kita mati Tuhan. Mereka berpikir seolah-olah Tuhan tidak berdaya. Mereka berpikir kalau Tuhan tidak berdaya, apalagi saya akan mati.
Apa yang harus aku lakukan? Hikmat apa yang harus kita lakukan untuk mengalahkan, untuk menghadapi semuanya itu? Semua orang menjadi berhikmat, mereka pakai pikiran-pikirannya sendiri. Tapi Yesus berkata apa? Mengapa engkau tidak percaya? Mengapa engkau tidak mengerti? Mengapa hatimu degil? Di situ ada Yesus. Di situ ada aku, ini aku. Yesus berkata seperti itu. Nah. Kita buka dalam Matius 10. Ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama pada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Takut jangan kepada orang, jangan pada sesuatu, jangan dengan apapun yang dapat membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Artinya apa? Alihkan ketakutanmu, pandanganmu, engkau lebih takut kepada yang dapat membunuh jiwamu. Enggak cuma tubuhmu, tapi jiwamu juga kau takut. Artinya apa? Yang bisa membunuh jiwamu itu memberikan engkau kehidupan. Yang bisa membunuh jiwamu itu mempunyai kuasa yang hebat. Yang bisa membunuh jiwamu itu mengalahkan segala sesuatu, siapapun yang hanya bisa membunuh tubuh. Jadi engkau tidak akan binasa karena engkau memiliki Tuhan. Engkau memiliki Tuhan yang berkuasa, yang sanggup membunuh jiwa, yang sanggup melakukan banyak hal. Nah, di dalam Matius 10 ayat 26 ayat 7. Apa yang kukatakan kepadamu dari gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, diberitakanlah itu dari atas atap rumah. Jadi segala sesuatu Tuhan sudah katakan di dalam tempat yang rahasia, di dalam tempat yang hanya engkau dan Tuhan berada. Artinya apa? Engkau ada di situ dan Tuhan ada di situ. Dia sudah menyatakan kebaikannya. Dia sudah menyatakan rahasia-rahasia kerajaannya. Bahkan dia sudah nyatakan kebaikannya, kuasanya, kekuatannya seperti apa. Dia seperahu dengan kita. Bahkan dikatakan di firman Tuhan, ketika kita mengikatkan diri dengan dia, dia menjadi satu roh dengan kita. Kurang apa lagi? Kalau dia yang bisa membunuh tubuh dan jiwa, itu satu roh dengan kita. Kalau dia yang berkuasa membangkitkan orang mati, itu satu roh dengan kita. Artinya apa? Tidak ada sesuatu pun yang dapat menggoncangkan, bahkan membunuh kita. Amin. Amin. Ya. Jadi ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadaku, kita tidak takut. Apa yang kita harus takuti? Segala sesuatu yang ada di sekitar kita ini, ketika kita berjalan dengan Tuhan, pasti menakutkan. Saya tegaskan, apa yang kita hadapi hari ini ke depan, pasti sesuatu yang menakutkan. Pasti sesuatu yang membuat hati kita tergoncang. Kenapa? Karena Tuhan sendiri berfirman. Di dalam Matius 10 ayat 19 dikatakan, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan mengutus kita di tengah-tengah serigala. Sebagai apa? Sebagai serigala juga? Tidak. Tapi sebagai domba. Kalau kita diutus Tuhan sebagai serigala di tengah-tengah domba,
itu bukan Tuhan yang mengutus, ya. Tetapi iblis yang mengutus kita. Kalau kita sebagai serigala diutus di tengah-tengah domba, untuk apa? Wah, pasti habis semua dombanya. Tandanya kalau domba-domba itu habis, berarti ada serigala di tempat itu. Betul. Nah, saat ini kita diutus sebagai domba di tengah-tengah serigala. Habis nggak serigalanya? Enggak. Tapi kita bisa menghadapi serigala-serigala itu. Untuk apa? Untuk membebaskan tawanan-tawanan daripada serigala itu. Caranya gimana? Tuhan membiarkan kita datang ke sana sendirian? Enggak. Ya. Sudah dikasih caranya, sudah dikasih senjatanya sama Tuhan, lengkap senjatanya, enggak kurang lagi. Siapa senjatanya? Yesus itu sendiri senjatanya. Makanya Tuhan kasih apa? Caranya. Ya, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yang penting engkau tulus, ya. Engkau tulus menghadapi mereka, menghadapi domba-domba yang dicengkram oleh serigala itu. Tapi disitulah engkau cerdik. Kenapa cerdik? Karena engkau bersama dengan Yesus. Engkau tidak melakukannya sendiri. Jangan pakai pikiranmu sendiri. Jangan pakai hikmatmu sendiri. Jangan pakai kepandaianmu sendiri. Jangan pakai kekuatanmu sendiri. Tetapi pakai kekuatan Tuhan. Itu yang dinamakan cerdik. Pakai kekuatan Tuhan. Pakai kuasa Tuhan. Pakai otoritas Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, yang sudah ada di dalam hidup kita. Itu tandanya engkau cerdik. Ya. Dikatakan, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di dalam rumah ibadatnya. Ini ciri daripada serigala. Dia bukan orang lain, bukan orang dunia, bukan orang yang nggak kenal Tuhan. Dikatakan di sini majelis agama. Ya, artinya apa? Orang-orang yang punya agama, orang-orang yang duduk di dalam, orang-orang yang dikatakan orang-orang yang suci dan kudus, orang yang tahu firman Tuhan. Waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu pada majelis agama. Engkau akan dituduh engkau tidak benar, engkau tidak kudus, engkau tidak suci, perbuatanmu perbuatan yang hina, perbuatan kau selalu berbuat dosa. Itu yang akan mereka tuduhkan padamu. Karena disesahkan seperti Yesus disesahkan. Mereka menolak kebenaran kasih karunia Tuhan. Dia terus mencari-cari kesalahanmu, mencari-cari kesalahanmu, kelemahanmu dicari-cari, dosa-dosamu yang terus akan dihakimi terus. Nah, dikatakan selanjutnya, dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan karena aku, karena Yesus, Bapak Ibu Saudara, kita ini digiring bukan karena kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kepandaian kita. Kita ini dihadapkan ke mereka bukan karena kesucian kita, bukan karena perbuatan-perbuatan baik. Tapi kita digiring ke muka majelis agama. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus yang ada dalam hidup kita. Bukan karena kita, tapi karena Yesus. Tetapi itu semua untuk apa? Untuk supaya mereka mengenali siapa Yesus itu dalam hidup kita. Supaya mereka dibukakan melalui hidup kita yang mereka tangkap, yang mereka aniaya, kita ada di hadapan mereka, dan Yesus itu akan berkata-kata. Yesus itu akan memberikan pembelaan terhadap kita, sehingga mereka melihat Yesus yang ada dalam hidup kita.
Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir. Jangan kamu khawatir dan akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semua itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Itu cerdik, itu tulus, hidupmu tulus. Kau tundukkan hidupmu untuk Tuhan. Kau menundukkan dirimu untuk Tuhan bekerja dalam hidupmu. Ketika Tuhan bekerja dalam hidupmu, Dia akan membela engkau. Ya, Dia yang akan menyatakan apa segala sesuatu yang engkau harus katakan. Disitulah pembelaan Tuhan. Mereka tidak akan dapat berkata apa. Mereka akan terdiam. Mereka melihat kuasa perkataan yang keluar dari mulut kita. Mereka melihat kekuatan kita, melihat kekuatan kita yang karena Yesus itu yang memberikan kekuatan. Mereka melihat kita lemah, tetapi di dalam kelemahan kita ada kekuatan Yesus yang besar. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Bukan Dia yang akan langsung berkata kepada mereka. Dan engkau diabaikan. Tidak. Itulah gunanya kita harus diutus ke tengah-tengah serigala sebagai domba. Supaya perkataan, supaya firman Tuhan, supaya kuasa Tuhan dinyatakan melalui hidup kita untuk mereka mengerti. Untuk mereka kemudian percaya, melihat, dan mereka sujud menyembah Tuhan. Dan serigala-serigala itu melepaskan tawanan-tawanan domba. Amin. Dikatakan selanjutnya, ya, tidak sampai di situ. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Artinya apa? Sudah tidak ada kasih lagi. Jangan berharap ke depan ini akan lebih baik, tetapi berharaplah kepada Tuhan yang akan terus memberikan engkau kekuatan, kebaikan, yang akan memberikan engkau anugerah, yang akan memberikan engkau kuasa untuk engkau sanggup menghadapi segala sesuatunya. Untuk engkau tetap memiliki kasih di dalam Dia. Untuk engkau menghadapi orang-orang itu dengan kasih, bukan dengan kebencian, bukan dengan membunuh mereka, bukan dengan membenci mereka, ya? Tetapi bertahan dalam kasih-Nya yang memberikan kekuatan kepada kita. Sampai kapan? Sampai pada kesudahannya. Sampai pada kesudahannya Tuhan nyatakan kemuliaannya. Nah, apabila mereka menganiaya, lihat, ya, ini terjadi. Ya, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, lari ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Ya, jadi Tuhan memberikan perlindungan. Tuhan memberikan perlindungan. Dia akan membawa kita ke tempat di mana kita tetap aman, walaupun kita diutus, walaupun kita datang kepada mereka, tetapi tetap Dia kubu pertahanan kita, tetap Dia kota benteng kita. Jangan takut, mereka hanya bisa membunuh tubuh kita. Di dalam Kristus, mati adalah suatu keuntungan. Amin. Amin. Tetap lakukan bacaan-bacaan Tuhan. Ya, dikatakan sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, sebelum kamu selesai melakukan setiap perjanjian dengan Tuhan, sebelum kamu datang ke tempat mereka, ya, yang tertawan, sebelum engkau membawa Injil kekasih karunia Tuhan dalam hidup mereka, ya, itu selesai. Anak Manusia sudah datang membawa hidup itu, mengubahkan manusia, kita diubahkan menjadi manusia yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan seorang murid, ya,
tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Ini bukan berarti apa? Kita tidak bisa menerima kuasa lebih daripada selama yang dia pernah lakukan. Perbuatan-perbuatan dia selama hidup dia dikatakan kita bisa melakukannya. Kita bisa melakukannya lebih dari apa yang pernah dia lakukan. Dia sendiri bilang. Tetapi ayat 24 ini dikatakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Artinya apa? Artinya penderitaan kita, penganiayaan yang kita hadapi, struggle hidup kita, badai yang kita hadapi tidak akan pernah melebihi apa yang Yesus alami di dunia ini. Apa yang pernah Yesus alami di dunia ini. Kita murid-muridnya tidak akan mengalami apa yang pernah Tuhan alami, sehingga dia bisa memberikan kita kekuatan, sehingga dia bisa memberikan kita pembelaan, sehingga dia bisa memulihkan hidup kita, sehingga kita bisa dia hibur, tetap berikan sukacita damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan ketahui. Semuanya akan dinyatakan dalam hidup kita orang percaya. Semua rahasia-rahasia kerajaan surga akan diberikan dalam hidup kita, dinyatakan makin hari, makin hari, makin hari. Ketika kita menerima semuanya itu dan kita merubah akal budi kita menjadi percaya penuh pada Dia. Tidak menjadi degil hati kita, tetapi kita mau merendahkan hidup kita. Bukan Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu, tetapi kita yang mengendalikan hidup kita untuk kita tunduk kepada firman Tuhan, untuk kita tunduk kepada Dia. Apa yang segala sesuatu yang sudah Dia perbuat, kita percaya. Tidak perlu tambah-tambah lagi. Kita cukup melakukan apapun yang Dia perintahkan, dimanapun kita diterbatas. Amin. Amin. Ketika kita satu perahu dengan Dia, saat ini kita menjadi satu perahu, satu tubuh, satu roh dengan Dia. Tidak ada satupun alasan dalam hidup kita untuk takut, untuk khawatir dalam menjalani semua. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur karena perbuatanmu ajaib, perbuatanmu benar, dan Kau sudah mengalami segala sesuatu di dunia ini, dan kami juga akan mengalami segala sesuatu yang tidak enak di dunia ini. Tetapi apa yang kami alami tidak akan melebihi apa yang Kau alami, apa yang kami jalani dalam hidup di dunia ini tidak akan melebihi apa yang sudah Engkau alami dalam dunia ini. Penganiayaan, penolakan, apapun itu Tuhan, tidak ada artinya, karena kami melihat kuasa-Mu, kami melihat otoritas-Mu dalam hidup kami, karena kami melihat firman-Mu itu berkuasa, kami melihat perlindungan-Mu, kami melihat damai sejahtera-Mu, kami melihat pembelaan-Mu Tuhan, kami melihat Tuhan kuasa-Mu, surga itu nyata di dalam hidup kami Tuhan, sehingga apapun yang terjadi Tuhan, kami tetap setia padamu, kami tetap percaya bahwa Engkau ada dalam hidup kami, dan ketika Engkau ada dalam hidup kami akan baik saja. Hidup kami tetap kokoh, hidup kami tetap kuat, hidup kami tetap terang, hidup kami tetap benar, hidup kami tetap kudus, dan tidak ada satupun yang dapat menuduh kami, tidak ada satupun yang dapat menghakimi hidup kami, karena Engkau yang akan membela kami. Dan setiap orang, siapapun juga apapun itu yang menghakimi hidup kami, dia akan berhadapan dengan Engkau, Sang Pembela kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas apa yang sudah Engkau curahkan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Amin.